supaya lebih jelas dan membantu mempercepat penangkapan kita. Kita minta untuk hadir, dan saya kira Kabar Reskrim sudah membuat surat panggilan, sehingga kita harapkan beliau bisa menjadi saksi yang bisa membantu melakukan percepatan. Itu dibayar berapa? Makanya saya bilang dari awal, periksa rekening mereka 2016 lalu. Bikin gempar, Bareskrim periksa rekening Rudiana nilainya fantastis, Bu Widya bongkar penerima suap saksi palsu. Halo, selamat datang di channel Suara Hati Sang Istri. Untuk reaction kali ini kita simak dari kasusnya Vina Cirebon yang dimana masih bergulir, masih proses pra-peradilan Saka Tatal yang akhirnya sekarang dilindungi oleh LPSK juga, dan Saka Tatal hari ini diperiksa di Mabes Polri, itu salah satunya. Dan yang paling lucu adalah komentarnya dari Ibu Widya ya, masa sih itu Rudiana nggak berani disumpah pocong, sementara Saka Tatal sudah membuktikan sumpah pocong kemarin. Nah sekarang bagaimana dengan Ibtu Rudiana? Kemana sekarang, kondisinya di mana gitu sih maksudnya. Lebih tepatnya kita simak aja seperti apa update-nya dari Ibu Widya ini mengomentari keberanian Saka Tatal sejauh ini. Bener-bener jagoan ini si Saka ya, julukin dia Saka Sembung ya. Wah, kalah bro, seorang perwira polisi kalah mentalnya. Ya, perwira polisi yang katanya pro rakyat. Ya, si Rudiana ya kalah sama mentalnya itu sama yang namanya Saka Tatal ya. Kamu tanya Soroto dibayar berapa, Linda dibayar berapa ya, yang namanya Putri Maya Rumanti itu dibayar berapa, baru tanya ya. Anak-anak geng motor itu dibayar berapa? Makanya saya bilang dari awal, periksa rekening mereka 2016 lalu ya, jangan lupa. Itu baru bener bayaran itu ya. Geng-geng Rudiana ini udah mulai nongol ini di sini ya. Kamu itu bayar orang banyak ya di negara ini untuk merekayasa hukum itu ya. Saka Tatal bernyali Rambo menghadapi sumpah pocong aja dia berani. Masa seorang yang namanya Ibtu Rudiana perwira polisi mentalnya mental mendoan. Waduh, komentar Ibu Widya ini selalu viral ya, dimana bilang beliau itu mentalnya ini malah kalah sama Saka Tatal. Bagaimana itu Rudiana bisa menyaingi Saka Tatal lah di sini, apalagi Saka Tatal sekarang semakin banyak dukungan ya. Semoga aja kasus ini segera terungkap. Dan yang paling update lagi dari Ibu Widya nih seperti apa nih? Kenapa Saka Tatal Yang namanya Saka Tatal ya, mentalnya mental baja ya, pemberani. Anak kecil loh, anak kecil. Seorang perwira polisi yang bernama Ibtu Rudiana mentalnya mental mendoan. Dia sendiri yang minta sumpah pocong, kabur, nggak hadir, ingkar ya kan. Tuh, itu baru benar pendukungnya Rudiana. Sama Rudiana itu mentalnya mental mendoan, itu namanya. Itu baru benar ya. Jangan lupa ya, semua geng-geng motor itu untuk mendukung yang namanya Rudiana ya, merekayasa kasus ini. Periksa rekeningnya ya, jangan lupa bro. Adakah jenderal di balik Rudiana? Periksa atuh ya. Ya. Jangan lupa bro. Makanya saya bilang, kalau Rudiana merekayasa itu seorang diri, nggak mungkin. Mana mau dia penjara seorang diri, mana mau. Banyak orang yang diajak nanti bro ya kan. Selain AF ya, selain AF ya banyak lagi yang melindunginya selama 2016 itu. Siapa aja melindungi Rudiana? Kita senggol-senggol bro, jangan diem aja kita ini ya. Indonesia udah nggak bodoh ya. Gimana tanggapannya mengenai Ibu Widya ini ya, terus menyuarakan di kasus Vina ini sampai sejauh ini tuh sudah berani sekali, terutama mengomentari Ibtu Rudiana ya.
Dan Sakatatal sekarang juga terus berupaya. Nah, proses pra-peradilannya nanti hasilnya seperti apa dari MA. Dan yang paling janggal adalah nih komentar yang harus diingat dari pengacara Tony RM. Karena di BAP tidak ada itu pemeriksaan handphone korban, ya kan? Tapi kenapa sampai 8 tahun terakhir ini, terutama handphonenya Eki nggak ke blow up, nggak ada muncul gitu, tidak muncul pokoknya di media dimanapun tuh tidak ada tuh. Ekstraksinya handphone Eki juga belum keluar kan, hanya ada ekstraksinya SMS terakhirnya almarhumah Pina dengan temannya yaitu Widi. Nah, ini penasaran sama isi handphonenya Eki, tapi sampai sekarang mungkin belum diproses atau masih on proses kali ya. Kita lihat aja dari Tony RM ini pengacara yang sebelumnya membantu membebaskan Peggy Setiawan. Ini yang masyarakat belum banyak tahu, yaitu handphonenya Muhammad Rizky Rudiana atau Eki tidak disita sebagai barang bukti. Bayangkan, handphone korban tidak disita, padahal katanya Eki adalah korban pembunuhan. Tetapi kenapa handphonenya itu tidak disita? Padahal handphone Eki itu penting untuk dibuka, untuk mengetahui komunikasi terakhir dengan siapa. Barangkali ada yang mengancam ya dalam percakapan BBM-nya atau SMS-nya, atau ada telepon yang masuk terakhir, kemudian ada BBM grupnya, barangkali di situ ada ancaman atau ada permasalahan ya. Ini tidak disita handphonenya Eki. Ada apa ini? Jangan-jangan kalau handphonenya Eki itu disita, nanti dibuka semua, akan ketahuan, akan terungkap yang sebenarnya. Makanya handphone Eki tidak disita. Dari mana? Dan ada seseorang yang berani bilang kalau Sudirman itu berada di hotel. Keluarganya Sudirman aja, bapak sama kakaknya ini sedang kelimpungan, sedang bingung berurusan dengan Polda ya, karena kan kabar terakhir itu Sudirman dialihkan ke Polda, tidak lagi di lapas Kesambi Cirebon. Tapi ada pihak yang bilang Sudirman berada di hotel, terus mungkin mendapatkan sejumlah uang dan lain-lain. Ini gimana ya? Kalau gitu kenapa nggak diketemukan aja sama keluarganya? Itu yang mencurigai itu. Tolong dibantu dari sisi keluarganya juga, kakaknya, ayahnya udah tua loh, ayahnya dari Sudirman itu udah tua, udah sepuh, pasti kepikiran anaknya gimana kondisinya dan lain-lain. Sudirman apakah ingat sama kakaknya, sama ayahnya ini gitu, sampai harus disembunyikan atau bebas gitu kan? Kalau bebas berarti bisa dong ketemu sama ayahnya nggak usah sampai pusing-pusing nyari bolak-balik ke Polda, terutama kakaknya juga terus bersuara di media juga di mana keberadaan Sudirman, kenapa sulit ditemui dan lain-lain. Ini dengar aja nih, ada orang yang berani bilang oh Sudirman ada di hotel gitu katanya. Di hotel Sudirman itu sekarang banyak uang, bos. Sudirman itu banyak uang, handphonenya aja bagus, dia udah pakai apa namanya tuh, udah pakai headset bluetooth yang bagus, terus dia ada di hotel sekarang. Nah kebetulan ada yang bocorin ke RD Law di mana Sudirman. Mau tahu nggak, mau disepil nggak? Ini keren nih kalau disepil. Ada video juga nih, ada video juga nih. Nanti kita putar ya. Kita putar videonya dia lagi di mana, dengan siapa dan di mana. Ini di hotel, ternyata di hotel. Nah ya, Sudirman. Nih, kemarin Sudirman, saya banyak, nggak apa-apa spill sedikit-sedikit. Kemarin kalian tahu kan, Sudirman ini nih, aslinya tuh ini Sudirman ini ya. Sekarang udah kayak Peggy Setiawan aja, udah glowing, udah kayak begini, keren nggak? Wih, katanya nih orang idiot, kok ganteng kali, keren sekali. Nah, banyak lagi informasinya. Tapi informasinya kalau disampaikan sama nanya, ya cakep, bener cakep. Kalau disampaikan hanya cuma 70, kecil kali, kasihan orang lain nanti yang ingin tahu. Nanti spill itu juga ya, Pekalongan. Yang Pekalongan juga. Bener
nggak sih itu bukti dari keberadaan Sudirman ya, salah satu terpidana dari 7 ya kan, 6-nya kompak dibantu oleh pengacara Otto Hasibuan untuk diproses seperti Sakatatal, yaitu mengajukan PK kembali. Tapi Sudirman tidak. Ini kenapa keberadaan Sudirman ini dipertanyakan sekali. Lanjut lagi dari Kang Deddy Mulyadi, di mana Kang Deddy Mulyadi ini tuh mungkin sedang bersosialisasi atau berbicara di depan untuk bilang kalau sebelumnya nih ada salah satu bernama Peggy Setiawan yang dicurigai salah satu DPO mungkin gitu ya, tapi akhirnya dengan buktinya akte, ijazah dan lain-lain, beliau ini Kang Deddy Mulyadi bilang bahwa Peggy Setiawan Cianjur itu adalah anaknya Pak Cecep ya boleh percaya itu anaknya Pak Cecep. Dari sisi pekerjaannya kuli bangunan, apakah face mukanya, postur tubuhnya pernah tidak melakukan pekerjaan berat seperti mengangkat batu, pasir dan lain-lain. Kalau memang profesi sebelumnya adalah kuli bangunan juga, jaketnya juga dicurigai ini Peggy Setiawan Cianjur tuh fashionable dan sering malah beraktivitas di Cirebon juga, banyak bukti berorganisasi dengan geng-geng motor juga, tapi bilangnya nggak punya motor. Itu sebenarnya nggak masalah anaknya Pak Cecep, tapi kenapa dicurigai DPO dengan banyak kesaksian bukti foto ataupun video sebelumnya bergabung ke geng motor, dan kalau memang anak yang motor bilangnya nggak punya motor. Gimana ini? Kita lihat aja gimana komentarnya Kang Deddy Mulyadi mengenai Peggy Setiawan yang sebelumnya pernah dicurigai jadi anggota atau jadi DPO-nya di kasus Vina itu. Ya itu pernah sampai nangis saya ketika malam. Ketika apa? Karena saya sudah ingin membuktikan pada publik dia bukan pembunuh, dia bukan anak Bupati Cirebon, dia anak Mang Cecep kurang Cianjur, dan secara kebetulan administrasi ibunya juga salah. Di surat keterangan di kepolisiannya itu lahirnya ditulis tahun 60. Kan gitu loh. Saya DNA-nya keluar, muncul lagi itu yang suka cari saweran di TikTok itu, cari saweran memfitnah saya bersekongkol dengan para jenderal gitu loh untuk melindungi dia, atau saya mendapat suap dari Bupati Cirebon bahwa saya membuat DNA palsu. Waktu itu selama 3, 4, 5 hari saya dipulik, tidak pernah berhenti. Habis Deddy Mulyadi politisasi luar biasa, betul Deddy Mulyadi melindungi pembunuh. Ini anak Pak Cecep, itu adalah anak Bupati Cirebon. Luar biasa ini Pak. Tetap masih seru untuk disimak karena proses kasus Vina ini masih panjang. PK dari 6 terpidana juga belum berlangsung gitu ya. Kalau Sakatatal kan sudah berlangsung tuh sidangnya tuh lama tuh berhari-hari, banyaknya saksi sekarang bermunculan. Ini gimana kasus Vina masih setengah rumit atau mulai setengah selesai? Kalaupun kata-katanya ini udah mulai sisi tamat ya di kasus Vina Cirebon ini. Dan alhamdulillahnya tuh Sakatatal sekarang dilindungi oleh LPSK dulu ya. Dan artinya Sakatatal ini mendapatkan dukungan juga ya, dipastikan kondisinya psikisnya semuanya membaik juga ya, berkurang rasa traumanya dan lain-lain ya. Dengan setia Ibu Titin terus mendampingi Sakatatal. Seperti apa komentar Ibu Titin yang sekarang Sakatatal dilindungi oleh LPSK ya. Dan pastinya sekarang masih ke tahap Sakatatal diselidiki oleh Mabes Polri, nanti mungkin seperti apa gitu di Mabes Polri Sakatatal. Itu aja tidak boleh dari orang luar yang sudah disediakan dari LPSK, ketika misalnya break di pengadilan atau break di kantor polisi misalnya, itu Sakat tidak boleh makan yang diberikan oleh pihak lain, termasuk rokok misalnya, merokok aja tuh nggak boleh, harus dari yang dari LPSK. Sudah diperhatikan ya sejauh ini dari LPSK, khususnya perlindungan paripurna dari LPSK ini, dan Sakatatal akan menjalani proses pemeriksaan di Mabes Polri langsung loh, bukan di Polda lagi. Semoga aja kasus Vina lebih cepat terungkap lagi ya. Makasih yang udah nonton channel Suara Hati Sang Istri, update terus, tunggu di sini ya. Jangan lupa tanggapannya juga diisi di komentar. Bye.